Katanya cinta itu bikin hidup lebih berwarna, tapi kok banyak yang setelah pacaran justru hidupnya makin kelabu. Bukan karena disakiti, tapi karena dompetnya sudah nggak ada isi. Ironis ya, yang tadinya mau cari kebahagiaan malah nambah beban kehidupan. Dulu orang pacaran cuma butuh sepucuk surat, senyum malu-malu di depan gerbang sekolah, atau pulang bareng sambil boncengan naik sepeda. Sekarang, kalau nggak bisa neraktir di Starbucks, dibilang nggak niat. Kalau nggak bisa kasih kado mahal, katanya nggak sayang. Mirisnya lagi, yang ngomong begitu juga masih minta uang ke orang tua. Jadi ini cinta atau kompetisi siapa yang paling boros? Sekarang pertanyaannya, sejak kapan cinta yang harusnya sederhana berubah jadi sesuatu yang bikin hidup makin rumit? Pacaran di zaman sekarang tuh rasanya kayak langganan Netflix. Ada tagihan tiap bulan, tapi yang ditonton cuma drama. Dari traktiran, kado ulang tahun, jajan bareng, sampai healing bareng. Yang katanya penting buat menjaga hubungan. Padahal yang sembuh cuma rasa penat, tapi saldo malah makin sekarat. Dan anehnya, semua itu dianggap bukti cinta. Kalau nggak bisa ngasih, berarti nggak serius. Kalau nggak bisa datang, berarti nggak peduli. Cinta kok kayak cicilan ya, harus setor tiap minggu biar nggak putus. Padahal hubungannya sehat itu bukan yang penuh hadiah, tapi yang nggak bikin kepala itu sakit. Sayangnya, banyak yang belum paham bedanya antara cinta dan kewajiban sosial media. Banyak yang pacaran bukan karena ingin punya teman hidup, tapi karena takut kelihatan jomblo di Instagram. Foto bareng di coffee shop, captionnya my forever, padahal 2 minggu lagi udah ganti pasangan. Dan postingannya dihapus diam-diam. Sungguh, cinta di era digital itu lucu, lebih banyak editannya daripada ketulusannya. Dan buat yang kerja atau kuliah, pacaran seringkali justru jadi beban emosional tambahan. Baru gajian, langsung habis buat quality time. Belum lagi drama-drama sepele. Kok kamu nggak bales chat? Kamu lagi di mana? Sampai akhirnya yang tadinya mau cari kebahagiaan malah jadi kayak punya atasan baru yang nggak digaji tapi hobinya marah-marah. Lucunya, banyak yang masih ngira pacaran itu solusi biar nggak kesepian. Padahal kenyataannya malah sering bikin tambah repot. Waktu habis buat ngatur jadwal ketemu, tenaga habis buat debat nggak penting, dan uang habis buat minta maaf setiap kali salah paham. Cinta zaman sekarang kayaknya udah bukan tentang dua orang yang saling melengkapi, tapi dua orang yang saling menebus kesalahan setiap minggu. Dan yang paling lucu, semua drama itu dianggap wajar. Seolah kalau hubungan gak ribut, berarti gak sayang. Ada yang bangga bilang, namanya juga hubungan, pasti ada masalah. Iya sih, tapi kalau setiap minggu masalahnya cuma karena telat balas chat 5 menit, itu bukan cinta, itu overthinking berjamaah. Jadi, kalau hubungan udah kayak gini, lebih banyak capeknya daripada nyamannya. Apakah ini masih bisa dibilang saling mencintai? Cinta yang dulu harusnya sederhana, sekarang malah jadi ajang pembuktian siapa yang paling mampu. Ada yang pacaran demi gengsi, bukan karena hati. Demi dibilang relationship goals, rela ngutang buat makan di tempat fancy. Padahal isi dompet udah tipis kayak tisu bekas. Banyak yang lupa, cinta itu bukan lomba gaya hidup. Tapi kenyataannya, makin hari pacaran makin mirip pameran. Baju couple, fit estetik, caption manis, tapi hatinya rapuh karena tiap hari mikirin biaya ngopi. Yang lebih lucu lagi, banyak yang pacaran tapi malah kehilangan diri sendiri. Waktu habis buat ngurus pasangan, uang habis buat bahagiain pasangan, tapi lupa bahagiain diri sendiri. Yang katanya kita berjuang bareng, tapi yang benar-benar berjuang cuma satu pihak. Yang satu bayar semua, yang satu cuma update story. Dan yang paling miris, banyak yang menormalisasi tekanan dalam hubungan. Kayak, ya namanya juga pacaran, pasti banyak pengorbanan. Padahal kalau pengorbanannya bikin kamu stres,
capek, dan terus ngerasa nggak cukup. Itu bukan cinta, itu beban. Hubungan itu harusnya jadi tempat istirahat, bukan tempat capek baru. Tapi entah kenapa, banyak yang lebih takut kehilangan pasangan daripada kehilangan akal sehat. Padahal yang seharusnya ditakuti itu bukan kehilangan orang, tapi kehilangan diri sendiri dalam proses mencintai orang lain. Kadang aku mikir, orang sekarang tuh pacaran lebih mirip kontrak kerja. Ada aturan jam wajib chat, ada kewajiban laporan lokasi, bahkan ada sanksi kalau lupa ngucapin selamat tidur. Dan yang paling kocak, hubungan bisa rusak cuma gara-gara salah ketik emoji. Cuma karena kirim chat tanpa emot love, langsung dianggap dingin, dicurigai selingkuh. Loh, sejak kapan lupa ngetik emot bisa seberbahaya itu? Dan coba perhatiin lagi deh, sekarang banyak yang pacaran bukan buat saling mengenal, tapi buat saling menuntut. Yang satu kepengen diperhatiin terus, yang satu kepengen dipahami terus. Tapi nggak ada yang benar-benar pengen berusaha bareng. Semua pengen dimengerti, tapi nggak ada yang mau ngerti duluan. Ujung-ujungnya, hubungan berubah jadi adu kuat siapa yang paling sabar. Padahal kalau dua-duanya egois, ya udah, itu bukan pacaran, itu pertandingan tinju tanpa wasit. Pada akhirnya, pacaran bukanlah hal buruk, tapi yang bikin buruk adalah cara kita menjalaninya. Kalau cinta bikin kamu susah tidur, susah makan, dan susah nabung, mungkin itu bukan cinta, itu tagihan emosi yang terus menumpuk. Nggak ada yang salah dengan berbagi, tapi jangan sampai kamu kehilangan keseimbangan. Cinta yang sehat itu bukan tentang siapa yang ngasih paling banyak, tapi siapa yang saling membuat hidup jadi ringan. Sayangnya, banyak orang lebih sibuk memoles hubungan biar kelihatan bahagia daripada bahagia beneran. Jadi sebelum kamu bilang aku siap pacaran, coba tanya dulu ke diri sendiri. Kamu siap mencintai atau cuma pengen ditemani biar gak kesepian? Karena kalau jawabannya hanya biar gak kesepian, jangan heran kalau cinta malah jadi beban baru. Pacaran itu pilihan, tapi kalau salah jalan, bisa jadi kutukan. Dan kadang, jadi jomblo jauh lebih damai daripada pacaran yang tiap minggu bikin dompet menjerit dan hati ikut nangis. Cinta sejati nggak pernah bikin kamu miskin. Yang bikin miskin itu mencintai orang yang salah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ya udah gitu aja.